Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM E1E12007. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas dua subbab yang pernah kita pelajari di mata kuliah sistem basis data, di mana yang pertama itu kita akan membahas relational model, kemudian yang kedua yaitu SQL. Jadi langsung saja, yang pertama kita akan membahas relational model ataupun model data relasional. Jadi, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Selanjutnya, data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unit view. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan yaitu relation. Nah, di sini terminologi relational model yang pertama, logical termnya itu relation, kemudian physical relational termnya table, file system termnya yaitu file, kemudian ada tuple, physical relational termnya yaitu row, file system termnya yaitu record. Terakhir ada atribut, physical relational termnya yaitu kolom, file system termnya yaitu field. Adapun kelebihan relational model yang pertama itu secara konseptual dia sangat sederhana. Jadi biasanya digunakan untuk membuat database. Kemudian alat bantu komunikasi lebih efektif dan mudah melakukan berbagai operasi data. Tetapi relational model ini mempunyai kekurangan. Yang pertama itu gambaran relasi terbatas, dan gambaran aturan-aturan juga itu terbatas. Dan yang terakhir tidak ada bahasa untuk memanipulasi data ya. Nah, jadi di data relasional ini memiliki istilah yang pertama itu relasi, di mana relasi ini merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kemudian ada atribut. Atribut ini merupakan kolom pada sebuah relasi, dan tuple. Tuple ini merupakan baris pada sebuah relasi. Kemudian ada domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kemudian ada derajat, di mana derajat ini merupakan jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang terakhir ada cardinality. Jadi cardinality ini merupakan jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, di sini saya mempunyai tabel yaitu contoh dari relational model, di mana isi tabelnya yaitu ada NPM, nama, alamat, dan juga kelas. Jadi NPM, nama, alamat, dan juga kelas ini merupakan atribut ya teman-teman. Kemudian isi dari NPM, isi dari nama, alamat, dan juga kelas itu merupakan domain, dan ini merupakan kardinalitasnya ya. Nah, kemudian ini merupakan tupelnya, dan seluruh tabel ini merupakan relasi. Nah, jadi di relational model itu ada lagi yang namanya relational key. Nah, jadi di relational key ini ada istilah lagi ya teman-teman, yaitu ada 5 istilah. Yang pertama ada super key, di mana super key ini merupakan satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kemudian yang kedua ada candidate key. Candidate key ini merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Kemudian ada primary key, di mana candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Kemudian ada alternate key. Alternate key ini merupakan candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian yang terakhir itu ada foreign key. Jadi foreign key ini merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain hanya sebagai atribut biasa. Kemudian di sini kita bisa melihat contoh dari relational key. Nah, di mana NPM, nama, dan juga alamat itu merupakan super key ya teman-teman. Kemudian NPM, nama, dan alamat juga itu merupakan candidate key. Jadi NPM, nama itu merupakan candidate key. Kemudian primary key-nya yang dipilih adalah NPM. Nah, kenapa NPM? Karena pasti NPM mahasiswa ini berbeda-beda ya teman-teman, jadi dia tidak mungkin sama, NPM-nya tidak mungkin sama. Kemudian alternative key-nya yaitu nama dan alamat. Nah,
lupa nama alamat karena di alternative key ini bukan, nama dan alamat ini bukan termasuk dari primary key ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas relational integrity rule, di mana relational integrity rules ini merupakan peraturan-peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel relasi harus memenuhi 3 syarat, yaitu mempunyai sebuah primary key dan harus mempunyai nilai di mana nilai itu harus unik dan tidak null. Nah, kita bisa lihat di sini syaratnya yang pertama itu null. Jadi null ini nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Kemudian yang kedua ada entity integrity. Jadi entity integrity ini tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Kemudian referential integrity, di mana suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahasa relasional. Jadi bahasa relasional ini terbagi menjadi bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanannya itu pada pencarian data dari dalam tabel. Kemudian di bahasa query ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bahasa query formal, di mana bahasa query formal ini diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, bahasa query formal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada procedural, di mana procedural yaitu pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada contohnya yaitu aljabar relasional, di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel ataupun juga relasi. Kemudian non-procedural, yaitu pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya ya. Di sini contohnya yaitu kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada bahasa query komersial. Nah, jadi bahasa query komersial ini dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, atau biasa disebut dengan user friendly. Nah, di sini contohnya ada QL berbasis pada bahasa kalkulus relasional, kemudian ada QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan juga ada SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Nah, di sini saya menyajikan contoh basis data relasional yaitu IBM, Oracle, PowerSoft, dan juga Informix. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu mengenai SQL atau Structure Query Language. Jadi, what is SQL? Jadi, Structure Query Language atau SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database, di mana SQL ini dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan ataupun embedded ya pada sebuah program aplikasi. Adapun kelebihan dari SQL ini, yang pertama, sebuah database management system atau DBMS dan sebagai relational database management system atau RDBMS atau disebut dengan database relasional. Kemudian database server yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya ya. Kemudian yang ketiga, mampu menerima query bertumpuk dalam satu permintaan, dalam hal ini yaitu multi-threading. Dan yang keempat, didukung oleh driver Open Database Connectivity atau ODBC, artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja. Kemudian database server yang multi-user, artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak, melainkan dapat digunakan banyak pengguna ya. Dan kemudian MySQL ini mendukung field yang dapat dijadikan sebagai kunci primer dan kunci yang unik. Tetapi SQL ini mempunyai kekurangan juga, di mana data yang dapat ditangani itu belum terlalu besar. Kemudian koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti
Visual Basic, PLP, dan lain sebagainya itu kurang support karena koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Kemudian database ini kurang populer untuk aplikasi yang dikembangkan dengan berbasis mobile, dalam hal ini yaitu Android. Kemudian dilihat dari sisi keamanan, MySQL masih sederhana, meskipun tidak sesederhana SQLite, jadi masih ada celah bagi hacker untuk menghack database yang ada. Dan yang terakhir, sulit untuk diimplementasikan pada suatu instansi jika menggunakan database yang sangat besar ya teman-teman. Nah, jadi adapun komponen dari SQL ini yang pertama yaitu ada Data Definition Language atau DDL. Nah, ini untuk mendefinisikan data ya. Kemudian ada Data Manipulation Language atau DML. Ini untuk memanipulasi data. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu Data Control Language atau DCL untuk mengontrol hak para pemakai data. Nah, jadi di pengelompokan perintah SQL ini seperti tadi yang saya katakan bahwa struktur query language itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu DDL, DML, dan juga DCL. Di mana DDL ini ada create, drop, dan juga alter. Nah, jadi create ini biasa digunakan untuk membuat database dan table ya. Kemudian drop ini biasa digunakan untuk menghapus database dan juga table. Kemudian alter untuk melakukan perubahan struktur tabel yang pernah kita buat ya. Kemudian di data manipulation language atau DML ini ada select, insert, update, dan juga delete. Di mana select ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil data pada table database. Kemudian insert untuk memasukkan data pada tabel database. Kemudian ada update digunakan untuk mengubah data pada tabel database. Yang terakhir itu ada delete ya, dimana ini untuk menghapus data pada tabel database yang telah kita buat. Nah, kemudian ada data control language itu ada grant dan juga revoke. Ada grant dan juga revoke ya teman-teman, dimana grant ini perintah yang digunakan untuk akses memberikan hak bagi user. Jadi grant ini berfungsi untuk perintah yang digunakan untuk akses memberikan hak untuk user ya. Kemudian ada revoke. Revoke ini untuk menghapus hak akses user tersebut. Nah, di sini kita mempunyai contoh skema database universitas. Ini kita bisa melihat sama-sama ya teman-teman, di mana di sini terdapat banyak atribut yang saling menghubungkan ya. Jadi di sini kita pengaplikasiannya kita menggunakan MySQL. Yang pertama kita memasukkan password. Nah, di sini saya akan menampilkan data yang ada ya. Jadi kita langsung saja show database. Database ya. Nah, jadi ini menampilkan database yang ada. Kemudian di sini drop. Di sini saya akan mencoba drop, yaitu menghapus dari database akademik ya. Anda lihat. Nah, jadi di sini untuk memastikannya kita ketikkan show database. Error ya, jadi tulisannya salah. Saya ulang, yaitu show database. Nah, jadi kita sudah bisa melihat di sini bahwa jadi database akademik ini sudah tidak ada ya. Kemudian karena tadi yaitu contohnya merupakan skema database universitas, maka di sini saya akan membuat lagi database akademik menggunakan create ya. Jadi langsung saja, jadi
memakai perintah create ya. Jadi langsung saja create database akademik. Database akademik. Nah, jadi untuk memastikannya kita akan ketik lagi, yaitu show database ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa database akademik sudah dibuat ya. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya tabel instruktur ya. Jadi di tabel instruktur ini mempunyai foreign key ya, dimana foreign key-nya itu adalah department name, sedangkan department tadi ini berada pada table department. Jadi ketika kita ingin membuat strukturnya, maka bisa saja dia error ya teman-teman. Oke, maka kita membuat dulu tabel instrukturnya. Langsung saja ketik use academic. Ya, jadi langsung saja create table department. Jadi di dalam department ini ada namanya department name ya. Jadi langsung saja kita ketik department-nya ini, tipe datanya yaitu varchar, kemudian nilainya 20. Kemudian setelah itu ada building, kemudian tipe datanya yaitu varchar, kemudian nilainya juga itu 20. Kemudian yang terakhir ada budget ya, budget tipe datanya yaitu numerik, kemudian nilainya yaitu 8,2. Kemudian untuk primary key-nya yaitu ada ID, maaf untuk pendek ini ada department name ya. Ini kita bisa lihat nah, kita sudah membuat table department ya. Jadi untuk memastikannya langsung saja kita ketik show table untuk memperlihatkan ini tabel apa saja yang ada ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat tabel departmentnya ini sudah ada ya, atau telah selesai dibuat. Jadi langsung saja kita membuat tabel instrukturnya ya. Jadi langsung saja create table instructor. Kemudian di table instruktur ini ada ID, name, department, juga salary ya. Nih, ada ID, name, department, dan juga salary. Jadi langsung saja
ID itu tipe datanya char, nilainya adalah 5. Setelah itu ada name, tipe datanya yaitu varchar, nilainya itu adalah 20, dan name ini sifatnya not null ya. Selanjutnya ada department name, tipe datanya yaitu varchar, kemudian nilainya 20. Yang terakhir ada salary ya, salary, tipe datanya yaitu numerik, kemudian nilainya 8,2. Kemudian untuk primary key-nya yaitu adalah ID, kemudian foreign key-nya adalah department name, dan untuk reference departmentnya adalah department name-nya. Lihat langsung saja kita memastikannya, yaitu show tables. Nah, jadi di sini sudah ada tabel department dan juga struktur ya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat tabel studentnya. Caranya sama saja, langsung saja kita ketikkan create table student ya, create table student. Dalam student ini ada ID dengan ID tipe datanya yaitu varchar, nilainya yaitu 5. Kemudian ada name, tipe datanya varchar juga, nilainya dia 20, dan bersifat not null ya. Selanjutnya ada department name, tipe datanya varchar, nilainya 20. Yang terakhir ada create. Jadi create ini tipe datanya numerik dan nilainya 3,0. Untuk primary key-nya adalah ID. Kemudian untuk foreign key-nya adalah department name,
department, yaitu department name. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi tabel studentnya sudah berhasil ya. Untuk memastikannya, langsung show table. Nah, ini untuk menampilkan semua tabel yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, jadi tabelnya sudah ada 3, yaitu department, instruktur, dan juga student. Selanjutnya kita lihat perintah dari DML ya. Ini ada select, insert, update, dan juga delete ya. Di sini kita akan menampilkan deskripsi dari department. Jadi text department. Ini ya. Nah, ini adalah isi dari tabel department tadi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.